Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada teman-teman sekalian dan juga Bu Osna selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Digital Praktikum kelas T1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudulkan Water Level Indicator Using NOT Gates. Adapun kelompok kami beranggotakan dua orang, yakni Olga Cahyani dengan NIM 185231021 dan juga saya sendiri, Seli Patriviawati Pratiwi dengan NIM 185231034. Nah, berikut merupakan daftar isi atau bahasan yang akan dibahas dalam presentasi proyek kami. Yang pertama, terdapat pendahuluan, alat dan bahan, simulasi multisim, rangkaian breadboard, hasil rangkaian breadboard, rangkaian PCB, hasil rangkaian PCB, cara kerja, dan juga pembahasan. Next. Nah, apa sih itu water level indicator? Water level indicator sendiri itu adalah alat yang berfungsi untuk memantau ketinggian air secara otomatis dalam suatu wadah agar mencegah terjadinya air yang meluap. Alat ini memanfaatkan cara kerja komponen elektronika yang sistematik untuk membuat lampu LED indikator menyala berdasarkan ketinggiannya. Pada alat ini terdapat 4 lampu LED indikator yang menandakan level air yang berbeda, yaitu low, medium, high, dan full. Berikut merupakan dasar teori dari proyek yang kami buat. Gerbang logika atau disebut dengan logic gate merupakan fundamental pembentuk sistem elektronika digital. Gerbang ini juga dapat disebut logika biner karena beroperasi menggunakan teori bilangan biner yang hanya memiliki dua kode nilai, yaitu 0 dan 1 dengan memanfaatkan matematika boolean untuk mengubah satu atau beberapa sinyal masukan atau disebut juga dengan input menjadi sinyal keluaran atau disebut juga dengan output. Nilai 0 atau berlogika 0 merepresentasikan nilai salah atau logika rendah, sementara nilai 1 atau berlogika 1 merepresentasikan nilai benar atau logika tinggi. Gerbang logika menghasilkan tabel kebenaran yang merupakan pembuktian nilai kebenaran suatu persamaan logika. Tabel kebenaran berisi input dan output dari seluruh kombinasi input. Jumlah kombinasi input suatu tabel kebenaran dapat ditentukan dengan dua pangkat jumlah inputnya. Dengan memanfaatkan tabel kebenaran, suatu rangkaian elektronika digital dapat mudah untuk dirangkai. Next. Gerbang logika sendiri dapat ditemukan dalam integrated circuit atau IC, di mana setiap IC merepresentasikan gerbang logika yang berbeda-beda. Gerbang logika terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT dapat juga disebut sebagai pembalik atau inverter karena hanya memiliki sebuah input dan sebuah output yang prinsip kerjanya itu hasil outputnya akan bernilai berlawanan dengan hasil inputnya. Dengan kata lain, jika nilai inputnya 0 atau sinyal rendah, maka outputnya bernilai 1 atau sinyal tinggi, begitupun juga sebaliknya. Dengan menggunakan IC 7404 yang merupakan gerbang logika NOT dan dipadukan dengan kombinasi komponen lainnya seperti resistor, transistor, dan lampu LED, maka project water level indicator dapat dibuat. Berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan pada project kali ini. Yang pertama ada breadboard, kedua ada jumper, ada male to male dan juga male to female. Ketiga ada resistor ukuran 270 ohm dan juga 10.000 ohm. Kemudian terdapat juga 4 buah baterai 1,5 volt yang digabungkan pada sebuah baterai holder. Kemudian ada lampu LED, resistor BC547, IC 7404, gunting dan solar tip, wadah air, PCB, pinset, timah solder, kabel, solder saklar, papan kardus, dan juga soket IC 14 pin. Berikut merupakan gambar rangkaian simulasi multisim kami. Pada saat ini merupakan kondisi ketika botol air belum diisikan oleh air. Ini merupakan gambaran ketika water level sensor air telah mencapai level low. Ini ketika mencapai level medium. Ini ketika mencapai level high. Dan ini ketika mencapai level full. Dapat dilihat bahwa nyala lampu itu nyala satu persatu sesuai dengan level airnya. Dan ini merupakan gambaran ketika
air dari wadah air disedot kembali sehingga wadah air kembali menjadi kosong. Berikut merupakan video rangkaian proyek kami pada breadboard. Pertama-tama, IC dipasang pada breadboard. Setelah itu, dipasang 4 buah transistor BC547. Kemudian, pada kaki base dihubungkan dengan resistor 220 ohm. Dan kaki resistor satunya pada terminal strips bagian bawah. Lalu, kaki kolektor setiap transistor dipasangkan resistor 10.000 ohm dengan kaki satunya dihubungkan pada VCC. Selanjutnya, kaki emitter dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper pada ground. Dengan menggunakan jumper, setiap kaki kolektor pada transistor dihubungkan dengan kaki input gerbang knob. Pada rangkaian ini, kami menggunakan kaki input nomor 1, 3, 5, dan 13. Lalu, pada kaki output setiap gerbang knob dipasangkan lampu LED sebagai indikator. Dengan kaki LED yang lebih panjang atau anoda disambungkan ke kaki output dan kaki yang lebih pendek atau katoda disambungkan ke ground. Karena input yang digunakan pada kaki 1, 3, 5, dan 13, maka kaki output yang digunakan yaitu nomor 2, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, IC diberikan VCC dan ground menggunakan kabel jumper pada kaki 14 dan 7. Kemudian, VCC bagian atas dan bagian bawah dihubungkan menggunakan kabel jumper, begitu pula dengan ground-nya. Selanjutnya, disambungkan kabel jumper pada VCC yang akan digunakan sebagai pemberi daya untuk air. Lalu, disambungkan pula kabel jumper pada kaki bawah resistor 210 ohm. Dilakukan hal yang sama pada resistor 210 ohm lainnya. Kabel ini nantinya akan digunakan sebagai level sensor air. Lalu, VCC dan jumper dimasukkan ke dalam wadah air dan susun ketinggiannya pada kardus, dengan VCC diletakkan paling bawah dan jumper lainnya dipasang sesuai ketinggiannya. Setelah itu, rangkaian diberi daya menggunakan baterai 6 volt, kemudian air dituangkan ke dalam wadah secara perlahan, dan dapat dilihat bahwa lampu LED menyala setiap air menyentuh bagian bawah sensor, yaitu low, medium, high, dan full. Berikut merupakan hasil rangkaian kami pada breadboard. Yang kiri merupakan gambar ketika sensor level air belum diberikan air, dan sebelah kanan merupakan gambaran ketika sudah diberikan air dan diletakkan di wadah air. Dapat terlihat bahwa keempat lampu telah menyala secara sempurna. Dari hasil rangkaian breadboard sebelumnya, kami sudah dipastikan bahwa rangkaian telah berhasil dan dapat bekerja sesuai dengan simulasi di multisim. Kemudian, kita rangkai menggunakan PCB. Pertama-tama, masing-masing komponen diletakkan di PCB untuk diatur posisinya sedemikian rupa. Kemudian, kaki komponen yang terlalu panjang ditekuk terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses penyolderan. Setelah kaki masing-masing komponen disolder, agar komponen menempel di PCB, lalu kaki-kaki komponen yang sebelumnya ditekuk dipotong menggunakan gunting. Selanjutnya, masing-masing komponen dihubungkan sesuai dengan rangkaian yang sebelumnya telah dicoba di breadboard. Pada rangkaian PCB, kabel sensor air dan kabel VCC yang sebelumnya menggunakan kabel jumper saat di breadboard
Ketika di PCB, kami menggunakan kabel tembaga yang juga disusun di papan penyangga. Setelah memastikan bahwa rangkaian telah sesuai, maka dilakukan percobaan untuk mengukur level ketinggian air. Berikut merupakan video stop motion rangkaian PCB. Berikut merupakan foto hasil rangkaian PCB kami. Yang pada sebelah kiri ketika water level sensor air telah dimasukkan ke dalam botol berisi air, dapat terlihat bahwa keempatnya menyala dengan sempurna dan juga di sebelah kanan merupakan bagian bawah dari rangkaian PCB kami. Baik, selanjutnya merupakan cara kerja dan pembahasan rangkaian proyek water level indicator yang kami buat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal presentasi, proyek yang kami buat merupakan rangkaian untuk mengetahui tingkat level ketinggian air pada suatu wadah untuk menghindari terbuangnya air saat dilakukan pengisian air. Setelah beberapa komponen yang digunakan dirangkai di breadboard maupun PCB sedemikian rupa seperti yang terdapat pada video tutorial, rangkaian kemudian dihubungkan dengan sumber daya berupa baterai berukuran 6 volt yang disusun dari 4 buah baterai berukuran 1,5 volt. Keempat baterai tersebut diletakkan di dalam baterai holder dengan terdapat dua buah kabel konektor, yaitu kabel berwarna merah sebagai kabel penghantar tegangan positif dan kabel berwarna hitam sebagai kabel penghantar tegangan negatif. Kabel konektor merah dihubungkan dengan power rails VCC, sementara kabel konektor hitam dihubungkan dengan power rails ground pada breadboard. Akan tetapi ketika di PCB, kabel konektor merah dihubungkan dengan kabel warna hijau yang berperan sebagai VCC dan kabel konektor hitam dihubungkan ke kabel warna hitam yang berperan sebagai ground. Setelah dipastikan bahwa kabel konektor baterai dengan VCC dan ground rangkaian telah terhubung dengan benar, maka papan penyangga yang merupakan tempat menempelnya kabel jumper yang terhubung dengan VCC dan keempat kabel jumper yang digunakan sebagai sensor air dimasukkan ke dalam wadah air yang masih kosong. Keempat kabel jumper yang digunakan sebagai sensor air merupakan kabel yang terhubung dengan masing-masing kaki resistor 220 ohm. Keempat kabel jumper tersebut mewakili indikator ketinggian air yang berbeda-beda, yaitu low, medium, high, dan full. Setelah semua kabel jumper telah masuk ke wadah, air mulai dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam wadah sesuai dengan kebutuhan seperti yang terdapat di video-video sebelumnya. Dapat dilihat pada video sebelumnya bahwa ketika air menyentuh bagian bawah kabel jumper sensor, maka lampu LED indikator akan menyala secara berurutan sesuai dengan level ketinggian air yang menyentuh kabel jumper sensor. Hal tersebut disebabkan oleh kabel jumper yang dihubungkan dengan VCC memiliki peran untuk mengantarkan listrik ke air sehingga air memiliki tegangan positif dan akan mengantarkan listrik ke rangkaian dengan melalui masing-masing kabel jumper sensor. Ketika air menyentuh kabel jumper sensor, arus listrik akan mengalir melewati resistor 220 ohm menuju basis transistor, sehingga transistor menjadi aktif. Transistor yang aktif akan menyebabkan arus mengalir dari kolektor ke emitter, sehingga tegangan pada kolektor turun menjadi rendah atau berlogika nol. Kaki kolektor transistor ini dihubungkan ke input gerbang NOT melalui resistor 10 kilo ohm yang juga terhubung ke VCC sebagai pull-up resistor. Karena input yang diterima gerbang NOT bernilai rendah atau berlogika 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai tinggi atau berlogika 1, sehingga lampu LED indikator menyala yang menunjukkan bahwa air telah mencapai level sensor tersebut. Begitu seterusnya proses ini terjadi, setiap air mencapai kabel jumper sensor dengan level ketinggian yang berbeda-beda. Pada rangkaian ini diketahui bahwa resistor 10 kilo ohm yang kakinya juga terhubung dengan VCC berfungsi untuk memastikan bahwa saat transistor tidak aktif atau saat air belum menyentuh sensor, tegangan pada kolektor tetap bernilai tinggi atau berlogika 1, sehingga input yang diterima oleh gerbang NOT juga berlogika 1. Hal tersebut menjadikan output gerbang NOT yang terhubung dengan lampu LED indikator akan berlogika 0 atau lampu tidak menyala. Sementara itu, resistor 220 ohm berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke basis transistor agar tidak terjadi kerusakan komponen akibat arus berlebih. Seperti itulah cara kerja dari rangkaian water level indikator yang kami buat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada
dasar teori. Next. Baik, sekian presentasi project dengan judul Level Indicator Using Node-REDS dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun salah dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.